Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi PAS. Pada kesempatan kali ini silahkan dipersiapkan bukunya, kemudian ditandai yang akan keluar nanti ketika PAS. Kita akan mereview terlebih dahulu pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, Al-Quran Hadis kita materi PAS yaitu dari bab 1 sampai bab 4. Nah, yang pertama buka halaman 7 dan 8. Halaman 7 dan 8 digaris bawahi, yaitu ayat yang keempat dan kelima. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus dengan wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Silahkan dipelajari penjelasan dari kedua ayat tersebut. Kemudian buka halaman 11 dan 13. Halaman 11 dan 11 yaitu ayat ketiga, wa qala linsanu malaha, digaris bawahi beserta penjelasannya. Kemudian halaman 13 yaitu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ke-7 dan ayat ke-8 silakan baca artinya, kemudian penjelasannya juga. Kemudian lanjut ke bab 2. Bab 2 buka halaman 19. Nah, itu dibaca hadisnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Jabir bin Abdullah, digaris bawahi lafal hadis, kemudian arti perkata, terjemahnya, ya, terjemahnya juga penjelasannya. Nah, dibaca. Kemudian halaman 23 yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mughaffal, yaitu hadisnya digaris bawahi, kemudian makna perkatanya, kemudian makna perkata tidak perlu, kemudian terjemahnya dan penjelasannya. Kemudian halaman 24 yaitu hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, silakan digaris bawahi hadisnya, terjemahnya, kemudian penjelasannya. Kemudian halaman 26 hadis riwayat Al-Bazzar dari Ibnu Abbas, digaris bawahi lafal hadisnya, terjemahannya dan penjelasannya. Kemudian lanjut ke bab ke-38. Bab ke-3 halaman 38. Nah, hukum matsilah dan digaris bawahi matsilah qasirah, kemudian matsilah tawilah. Kemudian halaman 40 digaris bawahi mad farqi, mad badal, kemudian mad tamkin, ya, 41, halaman 41. Kemudian halaman 45 digaris bawahi mad iwad, ya, mad iwad. Kemudian kita lanjut ke bab 4 halaman 57. Nah, Quran surah Al-Asr, digaris bawahi Quran surah Al-Asr, lafalnya, kemudian terjemah dan penjelasannya. Penjelasannya yang digaris bawahi cukup ayat pertama dan ayat kedua saja, halaman 58. Kemudian halaman 60 yaitu surah Al-Alaq, silakan digarisbawahi
dibaca, kalau bisa dihafal dihafalkan. Kemudian arti kata, arti perkatanya ya, arti perkata dibaca-baca saja. Kemudian halaman 63 penjelasannya, yaitu ayat pertama, kedua, ayat ketiga sampai ayat kelima. Ini di garis bawahi, dibaca artinya, dibaca penjelasannya. Nah, kemudian lanjut ke bab 5 mengenai menghargai waktu dan menuntut ilmu. Halaman 73. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Umar. Silahkan baca hadisnya, kemudian arti perkatanya dan penjelasannya. Ya. Sampai halaman 74 di situ. Kemudian halaman 75 hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Hadis ini tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya, silakan di garis bawahi lafal hadis, kemudian penjelasannya. Nah, kemudian halaman 78 di situ ada hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Silakan dibaca saja di garis bawah ya artinya. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah nanti akan memudahkan kita atau orang yang menuntut ilmu tersebut jalan menuju surga. Kemudian 79 silakan dibaca halaman 79 terkhusus di garis bawahi. Di situ yang paling bawah, paragraf kedua dari bawah, Rasulullah mengibaratkan orang alim dibandingkan dengan seorang abid bagaikan bulan atau bintang-bintang. Artinya ilmu yang dimiliki seorang alim itu dapat memancarkan cahaya yang terang seperti terangnya cahaya bulan, sedangkan seorang abid yang berdiri memancarkan cahaya seperti cahaya bintang. Dibandingkan dengan cahaya bintang, maka cahaya bulan itu lebih terang. Nah, review materi Paskudi silakan dipelajarin. Kalau ada yang belum paham silakan WA Ustaz. Kemudian kita masuk ke review materi akidah akhlak. Buka bab pertama, halaman kita sampai bab 4. Nah, kita buka halaman 6 terlebih dahulu. Di halaman 6 silahkan dipelajari. Di situ ada ayat Al-Qur'an yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, dipelajari artinya dan penjelasannya. Kemudian pada halaman langsung ke bab 2 yaitu halaman 26 dan 29. Silakan dipelajari C, D, Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar sampai dengan halaman 29. Yaumul Jaza itu kalian pelajari atau dibaca pengertiannya, kemudian penjelasannya. Kemudian bab 3 halaman 40. Di situ ada hadis tentang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Silahkan dibaca, dipelajari penjelasannya, dibaca penjelasannya dan artinya. Kemudian halaman 43. Di situ ada Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'ilahul ladzina amanu. Nah, itu silakan dibaca artinya, dipelajari tentang apa ayat tersebut. Jadi ayat tersebut adalah bahwasanya Allah akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman. Kemudian halaman 44 tentang kerja keras. Nah, kalian pahami kerja keras itu apa? Kerja keras itu adalah semangat atau tekad yang tinggi. Kemudian kalian pelajari penjelasannya atau cari contoh dari kerja keras tersebut. Kemudian halaman 49
yaitu tentang kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu adalah menciptakan. Dari kata create yang artinya menciptakan berarti memiliki daya cipta. Silakan dipelajari pengertian kreatif. Kemudian halaman 52 yaitu ciri-ciri dari orang yang memiliki perilaku kreatif, yaitu antaranya ada memiliki jiwa dan berpikir dinamis dan lain sebagainya. Silakan dibaca dan dipelajari. Kemudian lanjut ke bab 4 halaman 60. Silakan di garis bawahi pengertian tetangga, terkhusus yang dalam hadis. Di situ disebutkan bahwa tetangga itu adalah 40 rumah ke kiri, 40 ke kanan dan seterusnya. Kemudian hak dan kewajiban bertetangga di garis bawahi. Kemudian halaman 63 yaitu hadis tentang tetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Silakan dipahami itu hadis tentang tetangga, dibaca terjemahnya. Nah, kemudian bab kelima halaman 72 dipelajari dari mulai C ya 72 sampai 74, dari keteguhan akidah Umar bin Khattab, kemudian keadilan Umar bin Khattab, kemudian kepedulian Khalifah Umar bin Khattab, dan yang paling penting adalah ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari histori atau cerita Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian bab ke-6 halaman 91 yaitu tentang kodo dan kodar. Pelajari garis bawahi pengertian kodo dan kodar. Kemudian halaman 94 tentang contoh kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada takdir mu'allaq, kemudian takdir mubram. Kalian pahami apa itu takdir mu'allaq, takdir mubram, kemudian contoh-contohnya. Kemudian halaman 95 mengenai hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Silakan digaris bawahi hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Nah, kemudian halaman 115 pada bab ke-6. Nah, mengenai ada pergaulan remaja yang islami, ya kan? Silakan dipelajari, dibaca tentang yang pertama ada menutup aurat, kemudian menjauhi perbuatan zina. Nah, ayat tentang menjauhi perbuatan zina itu digaris bawahi, dibaca terjemahnya, kemudian dihafalkan nama surah dan nomor ayatnya. Quran surah Al-Isra ayat ke-32.